Terus di situ yang premier filmnya di situ aku lihat ada Christian Bale, ada Natalie Portman. Kamu lihat Ada Natalie Portman? Ada. Langsung. Mukanya. Banyak banget ambisi-ambisi yang aku jadi kayak melupakan kehidupan personalku gitu. Dimana kita terasuki oleh obsesi sehingga kita lupa sebenarnya tujuan bersenang-senang itu sendiri. Nah ini dua hal ini yang pengen aku benturkan di Para Prasuk itu dalam tokoh Bayu yang diperankan Angga Yunanda ini gitu. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang sutradara. Halo. Dan penulis skenario yang film ketiganya akan tayang di bulan April. Yes. Berjudul Para Prasuk. Selamat datang Regas Banutejo. Asik. Terima kasih Tiara. Akhirnya datang juga karena aku selalu lihat Maple tuh dengan background yang solid blue gini, beda dari podcast lain, dan udah sering lihat Tiara juga dari kemarin nonton White Shoes di sini. Thank you. Tapi penasaran jadinya gara-gara tadi soal solid itu, apa pendapatmu sebagai sutradara melihat konten-konten Maple? Asik sih, karena biasanya kan podcast-podcast lain backgroundnya selalu interior gitu atau kayak ditata cahaya atau serba hitam gitu. Tapi sejak aku nonton kayak mungkin 3 tahun lalu udah cast dengan solid ini jadi kayak iconic gitu. Kayak seneng. Tapi yang aku penasaran kenapa namanya Maple? Penyuka sirup Maple? Mau jujur, As simple as our boss itu emang suka memberikan nama-nama yang berhubungan dengan lingkungan. Redwoods. Oh iya, Redwoods. Maple. Kirain karena penggemar sirup Maple di Kanada apa. Oke, Regas, sama juga saya penggemar karya-karyamu. Thank you. Start dari Lemantun, I think. Tugas akhir tuh film pendek. Di IKJ. Terus Penyalin Cahaya, Budi Pekerti. Dan aku juga baru nonton Para Prasuk. Sebelum kita ngomongin panjang, kita akan start dari masa kecilmu. Wah, oke. Jangan susah-susah ya. Dan karena kamu adalah penulis skenario dan sutradara juga. Jika Regas Banutejo digambarkan dalam sebuah film, kira-kira apa adegan pembukanya? Adegan pembukanya adalah robot Gundam. Kamu tahu Gundam gak? Tahu. Gundam yang robot anime Jepang itu loh. Nah dulu tuh aku setiap minggu sebagai anak yang tumbuh di era 2000-an, setiap minggu pagi itu kan selalu bangun pagi untuk nonton berbagai anime kan. Doraemon, Gundam, Digimon, terus ada Inuyasha gitu kan. Aku sih Shinchan. Kamu Shinchan ya. Shinchan, terus ada Kobo-chan gitu-gitu kan. Nah Gundam itu adalah salah satu yang aku paling favorit dan pernah sampai kalanya aku sampai telepon stasiun TV-nya karena nanyain hari ini kok nggak tayang Gundamnya gitu. Jadi saking sukanya dengan robot itu. Dan dulu banyak beli Gundam itu di Kids Station gitu buat dirakit dan segala macam, dan berharap kayaknya nanti mau masuk kuliah jurusan mekatronika biar bisa bikin robot Gundam gitu. Tapi yang versi 1:1 ya, jadi bukan yang versi mainannya gitu. Jadi openingnya mungkin dibikin dengan gunting kuku memotong Gundam itu dirakit, terus tangannya kebeset berdarah, terus dicat lagi, dipasang terus rusak, dipasang lagi. Mungkin itu openingnya kayaknya. Karena itu cita-citaku dulu sebelum jadi sutradara itu. Iya. Tapi aku lebih penasaran pas ditelepon, terus dia jawab apa, kayak bingung gak sih? Masalahnya yang nelpon tuh adalah ibuku. Jadi aku waktu itu kelas 1 SD umur 6 tahun nangis. Bu, mana ini kok nggak ada Gundamnya? Ya nggak tahu, mungkin lagi program lain. Terus ibuku nelpon kayak, ya udah sini ibu teleponin. Halo, apakah hari ini Gundam tayang? Oh tidak, oke baik. Tuh nggak tayang gitu. Nah aku nggak tahu itu ibuku bohong atau enggak ya. Jangan dia nggak ditelepon beneran gitu. Emang bisa still telepon ke stasiun TV. Tapi iya juga ya. Iya. Dia bohongin karena waktu itu terus tiba-tiba acaranya diganti kayak berita atau apa gitu. Ya, it's quite funny ya. Cuman aku nggak nyangka jujur itu akan yang menjadi pembukanya. Pembukanya membuat Gundam. Dan seperti keluargamu cukup menarik ya. Kayak aku mendengar sebuah interview kayak perjalananmu dari Yogyakarta ke Semarang bersama orang tua. Berarti hubungan antara orang tua dan anak tuh cukup dekat ya? Sangat dekat. Jadi bapakku itu dulu bekerja di Suzuki. Jadi dia selalu dipindah-pindahkan cabangnya gitu. Awalnya Jakarta, pindah ke Semarang, pindah ke Solo, terus pindah ke Jakarta lagi gitu-gitu. Jadi selalu berpindah-pindah. Ibuku tuh dosen ekonomi, terus dia juga
mengenyam pendidikan terus, jadi S2 terus terakhir S3 dokter, terus ngajar. Tapi sekarang dua-duanya udah pensiun. Jadi bapak udah pensiun dan sekarang malah berkebun di Jogja, di Kaliurang. Ibuku malah jadi praktisi singing bowl. Kamu tahu singing bowl nggak? Yang ada mangkok tembaga itu terus tung gitu, terus kamu tiduran dibunyikan di situ, terus kamu relax gitu. Jadi dia udah pensiun jadi dosen, tapi kadang masih research ekonomi gitu. Pekerjaan sampingnya punya kafe dan singing bowl. Jadi, nah aku nanya kenapa emangnya? Ya karena itu ibu tiba-tiba tertuntun jalannya pengen mencoba itu dan merasa tenang, dan ibu pengen orang lain juga merasakan ketenangan yang sama. Nah salah satu pasiennya aku sama adikku dulu dicoba. Adikku skeptis, opo iki nggak percaya itu. Sementara kalau aku ya rasanya tenang gitu, kayak masuk ke luar angkasa itu. Tapi sekarang yang datang ke ibuku lumayan banyak gitu. Jadi orang yang punya misalnya trauma masa lalu gitu, atau dia punya problem sama bosnya di kantor gitu, tuh datang ke ibuku buat di singing bowl itu. Satu sesi 2 jam loh, kayak ini banget ya, serius banget, jadi sekarang malah ditekuni gitu. Oh menarik banget tapi orang tuamu. Tapi kalau yang kamu ingat ya dari masa kecilmu itu berhubungan dengan orang tua, apa yang paling mempengaruhi kamu sekarang? Kalau dari ibu itu kan karena dosen. Dia itu kalau ngajarin aku di sekolah selalu ngajarin untuk membuat PPT, PowerPoint. Jadi misalnya besok ulangan ya gitu. Ya udah kamu bikin PowerPoint biar kamu bisa sekalian menghafal dengan cara presentasi. Jadi misalnya sejarah kerajaan Kutai, raja pertama adalah Kudungga, lalu diganti Aswawarman, Mulawarman. Itu disuruh bikin slide gitu, sambil kayak presentasi satu-satu gitu. Nah dari dialah jadi aku belajar storytelling sebetulnya. Jadi belajar kayak kalau bisa satu slide itu jangan terlalu banyak informasi. Biasanya kan ada orang bikin PPT satu slide kayak data Mulawarman tahun berapa gitu, terus prasasti yang ditinggalkan gitu, Yupa gitu. Jadi dia kalau bisa satu slide itu Mulawarman doang sosoknya, slide berikutnya prasastinya doang, slide berikutnya lagi persembahan yang dilakukan gitu. Jadi biar orang itu fokus terhadap yang kamu presentasikan gitu. Nah aku belajar dari beliau, dan itu kan sekarang tertransfer ya. Kalau ke film, ya shotnya apa dulu nih, misalnya shot Tiara lagi ngomong dulu, habis itu aku close up cangkir ini, baru habis itu ke cover aku. Jadi nggak yang long shot terus gitu. Itu membantu gitu cara presentasi itu. Kalau bapak itu dia itu aku tuh selalu menyebut dia tuh kayak bapak tahu segala macam, karena dia tuh suka sejarah. Jadi kalau misalnya aku nanya kayak dulu tuh di era Mataram kuno itu raja pertamanya siapa, dia tahu gitu. Terus kalau misalnya di Eropa perang antara Prancis sama Inggris yang menghabiskan ribuan anak panah tuh namanya perang apa, itu tuh dia tahu ya. Jadi kita tuh nanya apa-apa ke dia. Nah hal itu membuat aku jadi sama-sama suka sejarah juga sekarang. Jadi kalau kamu lihat list YouTubeku isinya kayak 10 seconds history gitu, atau kayak ada what if you live in ancient Egypt gitu, terus ada itu. Tapi sebelum ada YouTube kamu nanya pasti ke ayah ya? Ke bapak. Iya gitu. bapak, dan bapak tahu jawaban itu. Tahu jawaban itu. Nah adikku itu adalah sangat berlawanan. Adikku tuh sangat sains, dia kuliahnya kedokteran di UI, terus habis itu ambil S2 farmakologi, jadi sangat nggak berdekatan dengan seni. Tapi dia bisa membantuku dalam mengkaji kalau cerita itu dianggap nggak logis, atau kayak ini ceritanya nggak efektif nih mas gitu, kayak masa misalnya di Para Prasuk ini, masa Bayu ini kerjaannya bangun kesiangan terus gitu, emangnya dia ini niat nggak pengen jadi prasuk gitu misalnya. Dia kadang suka bantu ngasih feedback skenario. Kayak keluargamu sangat mempengaruhi kamu juga ya? Sangat mempengaruhi. Dan kayaknya itu masa kecil yang cukup menyenangkan. Iya. Tapi kalau kamu ingat perjalanan itu, yang kayak kamu cerita dari Yogyakarta ke Semarang ke Jogja, yang dibahas tuh sama orang tua apa sih? Maksudnya kayak cerita apa? Mungkin karena aku tidak punya pengalaman serupa ya. Iya. Yang dibahas, kita tuh biasanya menghabiskan cerita banyak itu di mobil. Jadi keluarga kita suka jalan-jalan, Tiara. Jadi mobil kita dulu real van, itu bentuknya kayak angkot gitulah, namanya real van carry, Suzuki Carry gitu. Yang mana kursi tengah di depan ada 2 kursi, tengah 2 kursi, belakang 2 kursi gitu. Nah biasanya kursi tengah ini bisa dicabut, diganti dengan kasur.
Jadi tahu-tahu misalnya pagi-pagi kita waktu SD tahu-tahu bangun-bangun udah di dalam mobil gerak ternyata surprise kita mau ke Pangandaran gitu, ke pantai gitu, karena kasur tengahnya udah diganti, kita bisa tidur di situ. Surprise kita mau ke Bandungan gitu, ada daerah perbukitan gitu. Nah, dan di situ di mobil itu kita biasanya cerita-cerita gitu. Biasanya cerita-ceritanya yang paling sering lumayan adalah wayang gitu. Wayang itu misalnya kisah kenapa Yudhistira kalah main dadu melawan Kurawa gitu. Diceritain macam-macam. Entah kenapa, jadi memang dari dulu tuh wayang tuh kita tahu-tahu suka aja gitu. Ada komik R.A. Kosasih itu tentang Mahabharata dan Ramayana tuh, terus bapak biasanya nyeritain itu. Terus cerita kedua adalah cerita ya tadi misalnya Amerika pada saat Perang Dunia mulai terlibat ikut perangnya di tahap apa, itu diceritain gitu. Mungkin kena, dan benang merahnya adalah dulu adalah cerita-cerita yang berhubungan dengan perang gitu. Jadi perang yang sifatnya kayak perang kesatria gitu. Misalnya kerajaannya Tokugawa sama kerajaannya Hideyoshi di Jepang gitu. Atau kalau misalnya di Eropa ya kerajaan Scotland lawan Inggris gitu. Kenapa? Mungkin karena dulu game-game PlayStation yang aku sama adikku mainin semua berhubungan sama perang kan, kayak ya game perang-perangan gitu. Jadi mungkin ketika bapak menceritakan tentang perang, sejarahnya seperti ini, jadi makin suka, jadi makin ngulik itu gitu. Ternyata dirimu dan keluarga sangat dekat dengan storytelling, bahkan pada awalnya juga. Dan kalau nggak salah pertama kali kamu berhubungan dengan film itu di SMP. SMP bener. Malah menjadi aktor ya. Iya. Tapi apa yang paling membuat kamu tertarik? Kan pasti ada part-part atau elemen sesuatu yang kayak, oh kayak gini ya. Itu apa? Jadi SMP aku merasa nggak punya bakat waktu itu. Kayak kenapa? Yang lain kan pada jago basket gitu. Keren banget, bisa lay up apa gitu-gitu. Sementara aku traveling mulu, apa istilahnya traveling gitu kalau pelanggaran gitu. Terus habis itu Olimpiade Fisika juga nilainya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Kayak wah gimana sih ini rumus energi potensial apa gitu kan, susah. Terus habis itu ngeband juga nggak bisa ngeband gitu, kayak ya bisa main tapi nggak jago gitulah. Jadi sering kali kayak jealous sama teman-teman lain yang keren banget, dia bisa main bassnya. Time is running out-nya Muse dung gitu kan. Jadi waktu itu tuh sering kayak wah kayaknya aku ini biasa-biasa aja lah gitu. Sampai SMP itu ada lomba film antar kelas, Tiara. Jadi buat memperingati 17-an, kelas kita ada 6 kelas satu angkatan itu suruh bikin film pendek. Kan kita nggak tahu. Temanya bebas tentang negara ini gitu. Terus kelas kita bikin film tentang bendahara kelas yang korupsi uang kas gitu. Nah aku disuruh based on true story ya. Nah dari negara ini. Oh ya, inspirasinya iya. Tapi kalau di kelasku untungnya di kelasku nggak ada korupsi. Nah aku disuruh jadi bendahara kelas yang korupsi itu gitu. Jadi aku suruh memerankan, tapi skripnya agak absurd gitulah. Jadi suka-suka kita kayak, oh dia korupsi karena untuk membiayai adiknya yang sakit. Terus adiknya sakitnya kenapa? Oh naik sepeda jatuh, terus adegannya dibikin dia naik sepeda tahu-tahu jatuh. Wah gitu. Jadi kayak ini nih komedi apa sih gitu. Suka-suka handicamnya masih mini DV kaset gitu kan. Nah terus selama syuting aku sering komen ke sutradaranya kayak, kenapa nggak angle-nya dari atas pohon sini aja gitu. Kenapa angle-nya nggak dari balik roda sepeda itu. Waktu itu sutradara gue sampai kayak, kok kamu jadi ngatur-ngatur, udah kamu aja sana yang direct. Jadi bete gitu. Ya udah terus habis itu aku nyutradarain. Dan di situ pertama kali aku menikmati, asik juga ya nata shot gitu, terus kayak shotnya follow handheld ngeliatin si bendahara. Jadi kan aku yang jadi bendahara, si bendahara ini masuk terus dipukulin teman-temannya gitu tuh, kayak kok seru juga gitu. Tapi tadi pertanyaan Tiara, dari sekian aspek itu bukan penulisannya, bukan kameranya, bukan penyutradaraan, tapi yang paling suka adalah editingnya. Jadi ngedit ya. Jadi waktu itu SMP ku itu kan berarti tahun 2007. Nah di tahun 2007 itu program editing yang ku pakai itu namanya Windows Movie Maker. Kamu tahu nggak? Jadi itu program editing yang sangat sederhana, yang kamu cuma bisa satu baris gitu. Jadi kalau kamu potong, kamu geser ke sini, nggak bisa di overlay di atasnya gini loh. Jadi kayak satu itu yang habis itu kalau ekspor juga nunggu 3 jam gitu, kayak wah lama banget gitu. Nah, apa yang kamu suka? Nah yang aku suka adalah menyusun gambar-gambar itu dipaduin dengan musik. Jadi di ending film pendek itu tiba-tiba muncul foto-foto kita lagi di kelas, lagi kayak
habis futsal, terus habis lagi makan behind Indomie, the scene. behind the scene, terus lagi tiduran, terus aku rangkai gitu. Aku rangkai pakai satu musik. Waktu itu ada musiknya Mas Anda, judulnya Menghitung Hari. Menghitung hari gitu kan. Terus habis itu foto-fotonya fade in, fade out, fade in, fade out gitu. Ada yang kita lagi tidur di kelas itu fade in lagi futsal gitu. Nah, waktu aku tunjukin ke teman-teman nangis semua. Jadi karena tiba-tiba terharu dengan momen kita bentar lagi mau pisah. Dan pada saat itu satu kelasku itu lagi ada kubu-kubuan gitulah, geng-gengan lagi kayak berantem. Nah, waktu habis nonton slideshow itu mereka pada nangis terus pelukan gitu kayak sorry gitu. Aku masih ingat banget, wah makasih banget ini. Jadi kayak wah ternyata dengan film tuh aku bisa bikin orang nangis gitu. Jadi Windows Movie Maker inilah yang membuatku menemukan film gitu sebenarnya. Tapi berarti bukan editingnya aja Regas, tapi perasaan ketika bisa membuat orang merasakan sesuatu ya. Iya, sebenarnya lebih ke situ sih. Lebih akhirnya, ada satu yang bisa aku share dari diriku yang bisa orang lain tuh connect. Maksudnya kalau orang lain tadi kayak misalnya temanku ngeband lagunya Ariel Peter Pan semua tentang kita dong deng gitu. Bisa melodinya gitu. Terus semua orang bisa kayak wah gitu, atau lagi basket terus disupportin. Kali ini dengan ngedit film orang bisa kayak nangis gitu. Wah, ini nih kayaknya yang aku suka nih gitu. Itulah. Pun walaupun aku bukan yang editor atau yang sering banget di editing ya, cuman memang aku juga merasakan kurang lebih hal serupa kayak kesenian ini bisa membuat sesuatu hal yang berbeda dari apa yang kita ambil itu ya. Dan itu agak mirip sama PowerPoint yang ibuku tadi cerita gitu. Jadi kan kalau PowerPoint kan slide demi slide ini kan shot demi shot gitu. Jadi bisa bikin surprise, bisa bikin kayak kita kayak menduga apa dulu gitu. Iya. Tapi ya itu exportingnya kayak 3 jam gitu. Tahu-tahu error gitu, terus komputernya gitu. Karena salah format gitu loh. Nggak ngerti apa-apa deh. Ya masa-masa dulu SMP SMA. Dan SMP SMA enggak ya, SMP kamu tuh bukan yang laki-laki semua ya? Bukan, cowok cewek. Namanya SMP Stella Dus, itu yayasannya Tarakanita. Kalau di Jakarta kan Tarakanita perempuan semua kan. Nah ini campur cowok cewek. Dan SMA di The Brito yang cowok semua. Cowok semua. Nah aku ada saran. Kurang lebih pernah dapat ceritanya Dian Sastra di Tarki. Oke. Nah apa bedanya ketika di The Brito yang semuanya laki-laki? Iya. Semuanya laki-laki ini malah awalnya aku kan kayak wah kita bosen gak ya gitu. Ternyata malah sangat seru. Jadi kayak gak ada jaim-jaiman. Selain laki-laki semua itu kita baju bebas dari Selasa sampai Sabtu. Sabtu masuk waktu itu sekolah. Jadi hanya pakai seragam putih abu-abu itu Senin. Upacara cuman setiap 17 Agustus doang. Itu pun kalau nggak hujan ya. Itu SMA aku gitu bener. Upacara itu hanya setahun sekali. Senin selebihnya nggak ada upacara. Tapi kamu pernah tahu kenapa nggak? Aku penasaran. Aku ya itu alasannya kalau ada guru kayak ya untuk menghormati negara aja. Itu pun kalau nggak hujan ya. Kenapa acara? Tapi lainnya aku nggak tahu alasan. Nah terus Selasa sampai Sabtu baju bebas. Jadi boleh pakai celana jeans. Kaos tuh asal berkerah doang aja sih. Jadi kaos polo boleh atau kemeja flanel gitu boleh. Dan sepatunya boleh sepatu sandal. Sepatu sandal boleh gitu. Jangan sandal jepit, dia bilang kayak sepatu sandal boleh tapi jangan sandal jepit. Dan ya karena kita cowok semua jadi ya nggak ada yang dandan ke sekolah itu ya udah jeans terus baju yang mungkin udah dipakai 3 hari terus sepatu sandal terus dan semua jadi kayak nggak perlu kayak apa ya kayak tampil gitu karena ya tiduran di sepanjang lorong gitu. Kita dulu nggak ada senioritas di The Brito. Senioritasnya itu hanya pada saat proses ospek 3 hari pertama namanya inisiasi yaitu ya tapi itu guru juga ini kok maksudnya memang itu proses yang masa orientasi yang harus kita tempuh ya kayak bikin atribut terus kemudian mencari barang gitu terus kayak lari-lari kayak ya biasalah. Tapi terus kemudian setelah itu kita ada proses namanya diterima jadi warga The Brito dengan pagi-pagi terus diguyur. Kita nggak pakai baju terus diguyur satu persatu ada kakak kelas semua gitu terus ya udah welcome jadi sutradara udah
nggak usah panggil kita Mas atau Kak gitu, udah panggil aja nama gitu, udah nggak ada senioritas gitu. Asik banget dan ya kerjaannya ya misalnya nonton basket bareng jadi supporter gitu kan, cowok semua, jadi satu stadion tuh suaranya kayak "Do Brito macannya mangan" gitu misalnya, rame gitu kan. Terus habis itu pulang makan di warung bubur kacang hijau bareng gitu. Terus habis itu ya sepak bola gitu-gitu. Asik sih maksudnya. Tapi kan itu di usia-usia mencari pacaran Iya, pacar, kayak gitu ada ada. juga. Nah kita SMA De Brito itu kalau mau kenalan sama atau nyari pacar itu ke SMA Tarakanitanya Jogja, namanya SMA Steladus. Sama kayak Tarki persis tapi cewek semua gitu. Jadi ada SMA Steladus 1, SMA Steladus 2 itu juga perempuan semua. SMA Santa Maria itu perempuan semua. Jauh gitu. jaraknya atau emang dekat-dekat makanya? Jauh. Jadi dari De Brito ke Steladus itu jaraknya 20 menit naik motor. Oh, iya, Gitu. Di Jogja lagi Di kan? Jogja 20 menit naik motor di sana, terus SMA Steladus 2 lebih jauh lagi dan segala macam. Tapi ada yang teman-teman yang dia bergaulnya ke SMA negeri gitu, kayak SMA 3 gitu atau SMA 8 gitu. Biasanya ketemunya kenalannya kalau lagi ada DBL basket antar SMA gitu. Misalnya di supporter De Brito sana supporter SMA 8 terus begitu kelar pertandingan terus ada yang kenalan gitu model-model. Atau ketemu di workshop film dulu kan aku ikut ekskul film, terus ada workshop film antar SMA gitu. Jadi SMA 8, SMA 3, De Brito mana itu gabung terus kenalan gitu-gitu. Tapi di SMA kamu masih sangat dekat juga dengan film ya? Nah SMA itu ada ekskul film. Ada ekskul film yang tahun kedua ekskul itu berjalan. Nah gurunya dulu itu adalah Yosep Angginun. Yosep Angginun itu adalah sutradara yang membuat Istirahatlah Kata-Kata, The Science of Fiction. Kemarin di film Rangga Cinta dia muncul jadi cameo, jadi kepala sekolah. Nah Mas Angginun itu pada saat itu kalau nggak salah dia itu sudah lulus kuliah atau baru lulus kuliah atau gimana, terus ngajar di tempat kita ngajarin. Kamu diajarin? Diajarin. Nah habis Mas Yosep Angginun ada DOP-nya dia, sinematografernya dia Mas Bayu Prihantoro yang ngajarin kita. Jadi dari situ kita belajar cara pakai Adobe Premiere, cara pakai kamera. Udah Premiere dia. Udah dari Windows Movie Maker ke Adobe Premiere. Terus habis itu cara menulis skenario dengan program Final Draft. Habis itu cara kamera yang dimana fokusnya nggak fokus semua tapi ada depth of field-nya gitu, diajarin semua dari awal sama Mas Bayu ini gitu. Ya udah dari situ kerjaannya aku ke sekolah bawa handycam yang aku terus masukin tas. Aku kasih nama handycamku itu namanya Black Horse karena warnanya hitam. Terus habis itu emang nabung buat beli handycam itu udah bukan mini DV lagi tapi pakai memory card kecil. Terus setiap kali ada momen apa pasti aku rekam gitu. Ada momen besok ini libur, ya udah kita bikin film pendek setelahnya di gang sekolah tentang anak yang berantem gitu-gitu. Terus disubmit ke festival film gitu-gitu. Oh dari SMA. Udah. Tapi dari handycam itu ya, kalau kamu lihat lagi apa momen-momen yang paling menarik perhatianmu? Dari handycam yang aku belajar banyak adalah acting ternatural tuh adalah ketika seseorang nggak nyadar di situ ada handycam. Jadi beda rasanya kalau misalnya dari handycam itu aku nyolong temenku lagi kayak suntuk gitu, kayak misalnya nanti ulangan terus nilai dia takut nggak tuntas gitu, terus aku dari jauh aku zoom tuh mukanya bener-bener sangat natural ya karena nggak acting ya. Tapi kalau itu kemudian aku arahkan dia buat acting, misalnya itu film fiksi itu ya nggak akan bisa mencapai sebagus itu gitu. Nah itu yang aku kayak wow ya sebenarnya dokumenter itu emang strong banget gitu kenaturalan ini. Itu yang aku belajar. Tapi ya di luar itu aku dari handycam belajar nata komposisi, kayak misalnya ada di foregroundnya dikasih gelas dulu. Dulu tuh paling suka asik-asikan kayak dikasih bokeh misalnya handycam terus di depannya dikasih kayak gelas kaca biar ada kayak bokeh kristalnya gitu. Terus atau kalau enggak dikasih filter helm yang gelap gitu biar nanti kayak gambar yang keterangan bisa jadi gelap gitu lah, DIY gitu. Terus misalnya mau masang kamera di depan motor, jadi pengen biar view-nya orang naik motor gini kan.
Karena kita semua SMA kan dulu naik motor. Nah ini kalau zaman sekarang itu kan ada rigging khusus yang dipasang di stangnya. Tapi karena dulu nggak ada, jadi yang megangin handycam tuh di belakang bonceng sambil meluk gini. Jadi tripod di depan, ini aktornya di sini, yang belakang ini meluk gini. Terus dia mesti sembunyi di belakang ini biar kepalanya nggak kelihatan. Jadi and action, jalan gitu. Kadang-kadang bocor-bocor gitu kepalanya. Nah itulah DIY ini kayak oke. Tapi kalau momen-momen tertentu kayak ternyata Rega suka mengambil misal wajah atau apa? Kalau lo inget-inget lagi. Yang dulu ya, ya dulu sih karena baru ada teknologi slow motion dari handycam itu, suka banget bikin slow motion. Jadi dulu tuh slow motionnya, kalau sekarang kan handphone udah mudah banget ya. Dulu tuh slow motion tiba-tiba bisa kayak 120 frame per second tapi hanya bisa 10 detik gitu. Jadi waktu dicetit gitu, karena temanku rambutnya gondrong-gondrong dulu waktu SMA, yuk bikin slow motion kimbasin rambut, gitu. Terus yuk bikin slow motion ini apa soda dikocok terus habis itu puas gitu. Terus habis itu ditata jadi motos. Nah dulu tuh rasanya kayak dramatis banget, dipaduin sama musik yang ini jadi dramatis. Ya dulu waktu itu sih ya slow motion itu. Tapi kalau objek-objek gitu, ya rasanya aku dibandingkan alam, aku lebih suka manusia sebetulnya. Gitu. Jadi misalnya di jalan berhenti di jalan tiba-tiba ada kayak musisi jalanan yang suka pakai lampu neon gitu dipasang di tubuhnya terus dia gitar gitu. Colongan ngerekam gitu-gitu. Jadi lebih suka orang sebetulnya. Capture manusia. Orang. Kesenangan itu dilanjutkan masuk IKJ. Ya. Pertanyaan ini aku suka banget setiap ketemu sama anak IKJ kayak Mas Riri Riza aku tanyain juga seperti apa environment IKJ pada saat itu. Ini kan beda-beda nih. Beda-beda di generasi. Jadi aku masuk IKJ itu 2010. Kampusnya masih belum direnovasi kayak sekarang, masih OG lah. Kalau sekarang kan udah kita nyebutnya kampus BlackBerry karena gedungnya sekarang silver terus kemudian ada jendela-jendela yang mirip BlackBerry waktu itu. Tapi dulu enggak, masih betul-betul yang bangunan lama. Nah, waktu itu nuansa masuk IKJ adalah IKJ itu tahun kedua ospek itu ditiadakan. Jadi kalau sebelumnya kita itu ada ospek namanya Mata Seni. Tapi per tahun 2009 Mata Seni itu dihentikan oleh pihak kampus dengan alasan yang nggak tahu, pengen memutus rantai apalah gitu. Tapi kan banyak kemudian pada saat itu senior yang merasa nggak boleh kalau mau jadi keluarga besar IKJ ya harus Mata Seni gitu. Sehingga banyak dilakukan ospek-ospek terselubung. Jadi kalau dulu tuh Mata Seni di angkatan sebelumnya tuh hanya berjalan selama 3 hari. Ini tuh jadi berjalannya jadi 2 semester gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak misalnya kita datang, pulang-pulang, stop, mau kemana? Mau pulang. Bentar dulu, kita ada acara yang harus dilakukan. Ayo kita ke teater luas. Terus itu dibilangin, kalian kita sekarang akan melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana buat apa? Buat korban letusan Gunung Merapi di Jogja. Jadi sekarang kalian anak-anak baru ini ke studio patung, lumurin tubuh kalian pakai tanah liat, terus sekarang kalian ngamen di depan tim gitu. Wah, ya udah terus kita buka baju, ngambil tanah liat di studio patung gitu kan, seluruh dipakai itu. Terus habis itu ke depan tim di daerah Bata Merah itu, and then kita ini meminta sumbangan, Pak untuk korban Gunung Merapi gitu kan. Terus habis itu senior ngawasin di belakang gitu. Ayo lebih ini lagi dong, lebih ambisius lagi. Itu ada Metro Mini, masuk ke Metro Mini gitu. Terus gue harus jadi masuk ke Metro Mini dengan tubuh berlumuran tanah liat ini. Metro Mininya jam 5:30 sore kan tahu kan padat gitu. Nyenggol baju orang, ada ibu-ibu yang pakai baju kena tanah liat. Gue kayak, Mas jangan ngotor-ngotorin tanah keluar. Digorok buar ini. Terus kayak satu Metro Mini tuh ngeliatin kayak, ngapain ya orang ini, performance atau apa gitu kan. Terus ada teman gue yang naik Kopaja, karena dia kedesak-desak, jadi Kopajanya kebawa sampai Kampung Melayu. Jadi kayak dia kayak handphone nggak ada, dompet nggak ada karena dia itu ya, dia kayak, loh si Himawan mana? Kebawa sampai Kampung Melayu. Wah gimana dia baliknya ntar? Dompet nggak bawa, handphone nggak bawa. Dengan tanah liat. Dengan tanah liat itu kocak banget. Nah begitu udah kelar, dikumpulin lagi di depan kantin gitu ya, disemprot kakak kelas pakai selang, cuah
panas gitu. Udah sekarang kalian makan malam, udah kekumpul nih donasinya gitu. Nanti ada lagi kayak jadi kita kayak ke kampus tuh kayak ntar kita bakalan dicegat disuruh ngapain lagi ya, kayak nggak kelar nih gitu. 2 minggu kemudian disuruh buat latihan Sumpah Pemuda, kalian ke pasar Senen sana nyari baju-baju klasik zaman perjuangan buat Sumpah Pemuda, kita ke pasar Senen gitu. Gitu-gitulah. Berarti tapi yang paling memorable atau yang paling parah itu yang Tanah Liat itu atau kalau aku merasa yang ya kalau yang gini ya, yang dinamikanya dengan kakak kelas itu yang kayak wah anjir kita tuh salah apa sih kok dimarah-marahin banget, itu sebenarnya persiapan Sumpah Pemuda waktu itu. Kita kayak ke pasar Senen beli baju-baju gitu, terus kayak habis itu kita disuruh nyetrika, terus kita pakai baju itu. Tapi itu semalaman kita kayak geladi bersih buat teater, mempersiapkan pembacaan Sumpah Pemuda itu sampai pagi. Tapi ya selama semalam itulah banyaklah kejadian-kejadian yang kayak sini dulu masuk ke ruangan ini, dibacain satu-satu stylenya. Lo tuh stylenya ya kalau jadi ada teman gue kayak kalau lo stylenya begini, lo tuh malu-maluin IKJ. Lo tuh dikiranya lo tuh preman, pakai kayak gini, pakai tindik di sini lah, pakai apa gitu. Dibaca besok lo nggak boleh kayak gini lagi. Lo pakai kaos pink gambar SpongeBob gini. Ada yang begitu. Ini nih ngapain boy gitu dibaca terus habis itu tapi ada lah kayak marah-marahin segala macam. Ya itu kalau memori dengan kakak kelas ya sebenarnya malam itu. Tapi kalau yang sampai tubuh kayak berlumuran dan segala macam ya kayaknya Tanah Liat itu sih. Aku pernah dapat satu cerita dari Kang Egy Fedli, kayak dia di KJ Egy Fedli. Dan itu kayak udah lama banget. Aku nggak tahu ini dia atau temennya. Dia pernah ditutup matanya, terus habis dari situ ditarik tangannya sama senior. Ternyata dia ada di toilet dan seniornya tuh pup. Jadi dia berada di satu toilet itu bersama seniornya dan seniornya tuh pup. Terus dia nggak nggak bisa ngapa-ngapain karena kan ditutup mata kan. Tapi kayak itu cerita buat aku kayak oh IKJ kayak gini. Tapi Bang Egy Fedli itu berarti tahun berapa tuh dia kuliah? Tahun 80, 70 kali ya. Gitu. Tapi selalu seru dengar cerita IKJ. Karena kita ngomongin IKJ dan masa kuliah. Iya. Pasti banyak hal yang kamu pelajari di perfilman. Tapi salah satu yang aku penasaran adalah kamu jadi Asdir 3 di Sekolah Rimba. Itu berarti produksi film panjang pertamamu? Iya, jadi semester 6 itu emang kewajibannya adalah harus magang gitu. Nah waktu itu aku pengen magang siapa ya, sutradara favoritku waktu itu Mas Riri Riza gitu. Karena dia kan bikin Laskar Pelangi, Suhoki, terus kemudian 3 Hari Untuk Selamanya gitu kan. Nah gimana nih menghubungi orang ini ya gitu. Terus suatu saat dia lagi ada pemutaran film di Kineforum. Pemutaran film kalau gak salah Eliana. Nah aku datang memberanikan diri membawa film yang masih di DVD. Filmku pakai seluloid, judulnya Senyawa. Mas Riri, saya bergas, terus saya baru mau harus nyari tempat magang, saya boleh nggak magang di tempat Mas Riri gitu. Oh gitu ya, kamu punya film pendek gitu? Punya Mas, ini saya sudah siapkan. Ya udah, aku tonton film pendekmu dulu, nanti aku kabarin kamu boleh magang atau enggak gitu. Terus nunggu lama, seminggu kemudian ditelepon oleh asisten sutradaranya. Halo, betul dengan Aga ya? Dulu aku tuh di kampus dipanggilnya Aga. Aga ya, iya. Ya kamu tadi Mas Riri udah bilang katanya mau magang. Ya udah, datang sekarang ke kantor Milas, ini nanti siang ada reading sama Prisiana Sution gitu. Langsung kayak keterima gitu, senang banget itu. Waktu itu aku langsung, karena waktu itu aku ngekos di Tebet. Aku langsung naik motorku, langsung cross country menuju Bintaro, kantor Milas di Bintaro. Perjalanan 1 jam gitu. Waktu itu Google Maps kayaknya masih belum begitu oke, jadi aku bawa peta kayak Dora the Explorer gitu ya. Lewat mana sini, Pondok Indah, terus jadi terus belok, masuk veteran sini. Terus nanya orang veteran mana ya Pak gitu. Terus datang, wah jauh banget gitu kan. Begitu nyampe sana, ada Mas Rifano, Mas Bre, 2 astradanya kayak Aga ya, oke. Ya udah naik ke lantai 3, itu Mas Riri lagi reading di atas.
naik ke atas. Di situ ada Prisya Nasution. Wah. Terus aku suruh duduk di sini, suruh jadi narator. Jadi kayak Butet Manurung menaiki motor trailnya memasuki hutan Bukit 12. Dia meletakkan motornya lalu ditutupin dengan pepohonan gitu. Dia mulai berjalan membawa carrier gitu. Oh, kamu pengingat yang baik juga ya? Iya bayangin itu harus hafal karena dulu di tes sama Mas Rifano Astrada satunya. Butet masak telur ceplok scene berapa? 51. Salah 52. Gimana sih kamu gitu. Neng Kabau sama Menosur mengetapel tupai. Scene berapa? 37. Salah gitu. Jadi itu pokoknya dulu salah satu ujiannya adalah sebagai Astrada kita harus hafal di luar kepala scene itu apa aja gitu. Jadi aku kayak malam-malam ini terus ngafal kan bahasanya kan adalah pakai bahasa rimba. Jadi bahasa orang rimba itu misalnya kayak gini. Indo nanti berjalan saja ke Sioi sambil bercecakop gitu. Jadi kayak pakai bahasa begitu. Jadi aku harus belajar. Nah, tugasku Astrada 3 itu adalah harus mendirect figuran, ekstras gitu. Nah, ekstras yang di Sekolah Rimba itu karena kita syuting di tengah hutan adalah full orang rimba gitu. Adalah full orang rimba yang mungkin bahasa Indonesia tidak begitu lancar. Jadi aku harus belajar gitu. Harus belajar terus kemudian ya udah ngobrol ke mereka gitu. Indo ke Sioi gitu. Ngobrol-ngobrol. Itu tugasku. Jadi kadang misalnya adegannya itu lagi di sini Prisya Nasution lagi di direct Mas Riri gitu ya. Aku tuh bisa yang di sini gitu. Tujuannya ngapain? Oh, bikin background buat motor-motor lewat gitu. Motor bawa kelapa sawit lewat sini. Ayo ini gitu. Terus habis itu ada kayak orang-orang rimba lewat bawa tombak gitu lewat. Padahal ya mungkin di kamera sini kayak blur aja tapi kan buat isian-isian belakang kan. Terus waktu itu disuruh kayak Aga, kalau kamu manggil ekstra tuh jangan hehehe doang. Panggil namanya. Nah, sejak itu aku kayak ngafalin namanya mereka satu-satu. Pak Imam Bukhari silahkan ke sini gitu. Ya nggak usah nama lengkap juga kali kan. Pak Imam Bukhari ke sini gitu. Kayak gitu-gitu. Ya, nah, itu. Yang kamu ambil pelajaranmu as a sutradara itu dari situ ya. Aku belajar banget dari Mas Riri adalah bahwa dalam setiap berkata action itu tuh ada magicnya. Biasanya banyak sutradara yang pengen action itu dikatain oleh asisten sutradara kayak kamera rolling and action gitu kan. Tapi Mas Riri itu selalu berkata action itu sendiri. Jadi misalnya ada momen-momen di mana si Prisya ini perlu yang kayak lagi sakit malaria terus kayak kedinginan. Mas Riri actionnya kayak silahkan Pia dan action. Kedinginan gitu. Tapi ada kalanya di mana si anak-anak rimba, si Neng Kabau, Bi Indah itu harus lari ngejar. Kalian harus kejar ibu guru. Ibu guru harus pulang ke Jakarta. Kalian kejar semangat, berlari dan action. Wah, itu jadi bahwa setiap action itu tuh adalah penyutradaraan terakhir sebelum orang itu beraksi. Nah, itu yang aku resapi dari beliau. Sekarang aku kalau action juga gitu kayak misalnya di Para Prasuk si Angga ini butuh kayak ayo langsung segera lari ke sana, lompat, jungkir balik gak? And action gitu. Actionnya aku cepet gitu. Tapi ada kalanya kayak itu bapakmu di situ, dia akan meninggalkanmu sebentar lagi. Dan action. Ya itu ada gitu. Nah itu tuh skill yang ngaruh banget gitu. Iya. Nah yang berikutnya yang aku sangat belajar dari beliau adalah seenggaknya karena aku tugasnya adalah job desk-nya adalah ekstras. Maka sesedikit apapun kalau kamu bisa ngelewatin ekstras entah crossing di depan kamera, entah di ujung sana ada orang bakar sampah, entah di sini tuh ada orang lagi jemur pakaian, itu akan membangun realismemu lebih gitu. Jadi kayak misalnya adegan ya nanti misalnya kalau di Para Prasuk ada adegan si Laksmi lagi kayak nyamperin si Bayu gitu. Jadi Maudi nyamperin Angga Yunanda gitu. Backgroundnya jangan dibiarin kosong tapi ada warga yang lagi nyuci, jemur. Ada warga yang lagi nyapu, ada warga yang lagi main lompat kayak Tali. Iya, lompat tali gitu. Supaya meskipun itu dia terlihatnya blur tapi kita bisa believe karena kita punya memori, oh lihat suatu gang yang ramai itu begini ya gitu. Makanya ekstras tuh aku kalau dalam setiap produksi selalu pengen requestnya banyak gitu. Entah itu ntar mau jadi agak blur di sana tapi itu buat ngisi dunianya gitu. Itu. Ya gara-gara kerjaan pertama Astrada 3 ekstras ya jadi kebawa sampai sekarang. Iya dan Sekolah Rimba Riri Riza. Wow.
Tapi sebenarnya banyak pertanyaan juga Nggak apa-apa. untuk di part itu. Tapi apa yang kan gini ya. Sebenarnya kalau aku pribadi cuman sekali yang ada berada di lingkungan produksi film panjang. Di pada saat itu ya, apa yang paling kayak ada nggak kayak kok gini banget ya kerja di industri film? Ada yang kayak gitu nggak? Itu kan kita masih kamu masih di usia yang cukup muda kan? Iya. Komen hari pertama langsung kok lututku sakit ya. Terus DOP ku waktu itu Gunnar Nimpuno tuh sekarang yang jadi DOP-nya para Prasuk juga, langsung kayak baru pertama syuting ya mas. langsung gitu. Karena kan bayangkan Asrada 3 itu berdiri terus. Jarang sekali duduk karena kamu harus standby di lingkaran luar ngatur pergerakan ekstras gitu. Dan ternyata lututku gak terbiasa gitu kan. Kayak, ternyata jadi sakit banget gitu. Terus yang aku belajar lagi di syuting film panjang itu adalah setiap orang geraknya lalu lalangnya cepat banget. Jadi kayak ngeset, oke anak art, suat, blak, cuklak, masuk, blak. Jadi kalau kita di situ nggak berkepentingan ya ketabrak gitu. Terus tiba-tiba lighting masuk, misi, cuklak. Misi kita baru ngeset di sini, kamu di luar aja dulu, cuklak gitu. Jadi wah dinamikanya cepet, rame gitu. Sebenarnya dibandingkan dengan syuting di IKJ yang sangat santai gitu, yang sangat kayak shot apa deh habis ini gitu. Close up, ya bentar ya. Berapa lama lagi bang? Iya 15 menit kali baru masak gitu, yang santai banget, yang itu udah nggak applicable di syutingan layar lebar yang profesional gitu kan. Jadi kayak anjir harus mengejar speednya mereka gitu. Tapi satu hal yang aku belajar dari asisten sutradara 2 waktu itu namanya Bre adalah waktu mendirect extras itu jangan teriak-teriak gitu. Karena aku kebiasaan kan di IKJ itu kan ya namanya teman-teman semua kayak yang yang di sini nanti begitu tokohnya datang semua sorak-sorak ya gitu. Ya jangan gitu loh gitu, kayak IKJ kan gitu banget kan kulturnya. Tapi begitu sama Mas Bre ini enggak, lo kalau teriak-teriak gitu enggak bakalan masuk ke mereka, lo harus heart to heart. Enggak usah pakai HT, enggak usah pakai teriak-teriak, ngomong aja di dekat mereka. Oke, Bapak Ibu, nanti adegannya di sini lagi meeting, Butet datang, kalian lagi kayak pura-puranya bercakap-cakap aja. Kamu di sini buka laptop, kamu di sini ngapain. Jadi heart to heart itu pasti akan lebih memorable dibandingkan kayak, woi sini semua gini ya gitu. Jangan, jadi nggak usah nunjukin kayak kamu harus power apa enggak. Ini aja kayak koneksi human to human aja. Wah, di situ aku belajar kayak, oke. Tapi dari hal-hal kecil matters banget ya untuk apapun yang ada di layar tuh berpengaruh. Itu pelajaran pertamaku gitu dengan film, dan untungnya ketemu orang-orang yang hebat ya, Mbak Mira, Mas Riri. Waktu itu art directornya Pak Eros Evelyn. Pak Eros Evelyn tuh dulu kemarin menang film di film Pangku jadi best art director. Jadi dia tuh sesimpel kayak pakai HT terus kayak ngomong Eba tuh wardrobe-nya. Tolong itu Eba makeup tapi wardrobe-nya namanya Yudi waktu Yudi. Itu ekstras yang di ujung gantiin bajunya jadi orange gitu. Karena aku mikir kenapa kok diganti jadi orange. Ternyata begitu diganti orange langsung color paletnya masuk gitu. Antara coklat, hijau, orange ini kayak menyatu semua gitu. Selaras. Soalnya sebelumnya dia pakai biru kan, jadi kayak agak fals sedikit. Oh ini matters ya. Terus DOP-nya Gunnar Nimpuno juga kayak bikin efek api gitu. Cahaya api kan banyak di hutan. Terus si Gunnar Nimpuno cuman pakai LED kecil, terus dari depan dikasih jari gini terus gini sehingga apinya yang dari LED ini kayak ada kobaran gitu. Oh itu jadi. Nah makanya aku sekarang jadi kerja sama dia terus. 3 filmku Penyalin Cahaya, Budi Pekerti sama Para Prasuk, DOP-nya Gunnar Nimpuno semua. Ketemu dari saat itu. Di sisi lain, tapi kamu juga membuat film-film pendek. Iya. Cukup banyak, Lemantun, Lembu Sura sampai Perenjak. Dan ada banyak lagi, beberapa lagi. Dan di usiamu yang cukup muda dengan beberapa film pendek itu banyak mendapatkan penghargaan nasional maupun internasional. Pertanyaan gue sebenarnya kayak gimana cara biar nggak sombong sih? Nah, caranya adalah ya ngelihat film lain yang lebih jago. Tapi kan Cannes. Iya. Cannes maksudnya. Iya kayak. Tapi waktu itu ya lihatnya kayak iya sih, tapi bisa jadi film yang satu kompetisi sama kita itu skala produksinya juga jauh lebih gede lagi gitu. Jadi waktu itu ada film dari Yunani yang keren banget judulnya Limbo gitu, kayak aku mikir kayaknya dia yang menang harusnya nih, kenapa kita gitu. Jadi ya selalu mikir gitu aja. Terus habis itu aku punya kakek yang selalu ngingetin
kowe iki ojo kegeden ndas. Artinya kamu jangan terlalu besar kepala, kalau besar kepala tuh kamu hancur gitu. Nah, itu yang selalu diingetin. Jadi aku ini bukan kakek sih, tapi adiknya nenekku yang mana juga dosen IKJ juga. Nah, dia tuh selalu bilang kayak nggak pernah nyelamatin dia kalau wah congrats gitu, nggak pernah. Wah, kegedean das kamu. Pasti kepalaku selalu gini, kebesaran kepala kamu, terus habis itu kebesaran selalu gitu. Jadi kayak remindernya itu kayak dia ngingetin. Ya iya sih, tapi film pendek itu ya memang aku bikin di sela-sela kerja di Miles gitu ya. Ada waktu luang bikin, ada waktu luang bikin gitu. Dan yang pertama yang aku bikin tuh ya Lembu Sura itu pada saat itu terjadinya pada saat hujan abu di Jogja. Jadi di Jogja lagi ada hujan abu karena letusan Gunung Kelut. Nggak bisa kemana-mana, aku ambil kamera 550D Canon terus ngerekam jalanan, ngerekam pohon, ngerekam rumah yang ketutup abu tanpa tahu mau bikin skrip apa gitu. Terus hari berikutnya aku bikin, masa footage sebagus ini nggak dibikin film gitu? Bikin yuk, mau bikin apa? Ya ini ada mitos nih namanya Lembu Sura, manusia berkepala banteng yang tinggal di dalam Gunung Kelut ini. Ya udah, terus kita ada teman kita yang seorang arsitek, kita body painting badannya, terus dia suruh joget gitu, nari. Tapi karena dia bukan penari profesional, dia adalah seorang wota. Dia fans JKT48, jadi dia malah nari Fortune Cookie. Jadi di situ dia Fortune Cookie itu kita rekam aja gitu kan. Habis itu footage-nya kita gabungin sama hujan abu kemarin. Jadilah film 10 menit. Budgetnya cuma 35.000, habis buat topeng itu doang. Dikirim ke Berlin, keterima gitu. Nah, itu pertama kali dalam hidup ke Eropa dan ke festival internasional. Ceritakan sama aku festival film itu. Itu ke Berlin. Happy-nya bukan main. Aku ingat mendapat email keterima itu adalah di warnet Cipaganti. Jadi warnet Cipaganti itu adalah warnet di depan IKJ. Jadi kenapa warnet Cipaganti? Karena dia jadi satu sama Travel Cipaganti yang ke Bandung itu. Yeah. Nah, aku ke warnet situ lagi mau ngeprint makalah atau apa gitu, saya buka. Loh, kok ada email dari Berlinale, apa nih? Dibuka, loadingnya lama. Congratulations, your film has been selected to main competition in Berlinale Shorts. Wah, itu rasanya kayak wah. Habis itu aku langsung naik motor, aku nyanyi-nyanyi. Wah, seneng banget gitu. Kayak ini nih magic ini gitu kan. Karena sebelumnya udah lama sekali film pendek Indonesia nggak ada yang masuk di situ gitu, di kompetisi film pendek. Terus aku nelpon temanku yang jadi Lembu Sura yang wota itu, Yodi namanya, kita masuk Berlin. Oh apa? Masuk Berlin? Wah, nangis dia, wah gitu, wah beneran apa ini gitu kan, nangis, wah gitu. Nah, udah happy banget, senang banget. Kita mengajukan proposal ke Kemendikbud untuk keberangkatan ke sana. Tapi yang di-approve cuman hanya bisa 1 orang yang berangkat. Padahal waktu itu aku pengen sama aktor, sama art directorku Wulang namanya gitu. Nah terus hanya boleh 1 orang. Jadi hanya aku lah yang berangkat. Yang lain ya udahlah nggak apa-apa kamu aja. Ya udah, terus berangkat, terus naik ke LM, transit di Belanda. Aku nggak tahu kalau harus ganti gate. Malah mau keluar imigrasi ditanya mau kemana? Mau ke Berlin. Oh situ jalannya. Kalau ini kamu keluar malah ke Belanda, salah gitu. Ada itu kedinginan, terus agak kayak ini, kayak begitu udah nyampe sana dingin kan, terus mulutnya keluar asap dingin. Wah. Terus begitu nyampe di Berlin suhunya -7, pakai jaket, semua orang pakai baju hitam gitu jalan, terus ke stasiunnya namanya U-Bahn gitu, terus di situ kita nggak harus ngetap kartu tapi harus beli tapi nggak dicek gitu, kayak ke situ. Terus di kota Berlin itu satu kota merayakan festival, jadi di mana-mana bendera Berlinale gitu ya. Semua orang bawa tote bag Berlin gitu. Terus habis itu ada satu daerah namanya Potsdamer Platz yang namanya ada bioskop namanya Berlinale Palace, di mana bioskopnya gede banget, ada red carpet gitu kan. Terus di situ yang premier filmnya di situ aku lihat ada Christian Bale, ada Natalie Portman. Kamu lihat? Ada Natalie Portman. Ada. Langsung. Mukanya. Jadi dia Christian Bale sama Natalie Portman waktu itu premier film The Knight of Cups dari Terrence Malick gitu. Wah, dari mereka nun jauh di sana tapi aku bisa duduk di situ. Terus habis itu ada filmnya Darren Aronofsky gitu, macam-macam gitu. Nah, film Lembu Sura diputer dan audiens ketawa-ketawa juga gitu. Terus mereka cuman penasaran kayak emangnya rumahmu tuh seberapa dekat sama gunung berapinya, emang nggak berbahaya gitu. Ya gunung berapinya sih berapa ratus kilometer dari saya, cuman abunya kebawa angin sampai ke sini gitu. Jadi kita
kehujanan abu juga. Gitu ya gitu. Hmm. Gitu. Ya tapi waktu itu sih kesana udah nggak mikir menang apa kalah ya, karena kesana aja udah senang banget aku kayak makan di sana porsinya gede-gede gitu. Terus ada wine yang versi wine hangat gitu, yang kayak memang wine dicampur buah tapi hangat gitu. Nah, terus tiap malam ada party gitu, partinya kayak di satu basement gudang yang udah nggak kepake sama filmmaker lain gitu. Terus aku topeng kan itu lembu sura, ada topengnya aku pakai, terus aku merangkak kayak lembu sura itu, terus kayak wah gede-gede. Wah, tapi emang happy. Itu salah satu happiest moment in my life tuh itu umur 22 dan kayak wah aku kok dapat anugerah segini senengnya ya gitu kayak seneng banget ya. Karena itu pertama juga kali ya. Kayak Eropa dan ya itu ya kayak festival ke film, festival membawa film. filmmu. Dan melihat bahwa ternyata di sana orang tuh sangat menghargai sinema ya. Maksudnya meskipun aku cuman film pendek, tapi sebelumnya tuh diperkenalkan dulu gitu. From Indonesia, Regas Banuteha. Nyebutnya Banuteha, mungkin kayak Mexico gitu kan. Banuteha gitu. Maju terus kayak kamu bisa ceritain nggak ceritanya apa? Terus ceritain, terus kayak terus please watch, terus nonton gitu. Wah, tepuk tanganin, Q&A gitu kayak wah. Padahal film pendek 10 menit tapi penghargaannya 35.000. Iya, kalau dihargai segininya banget gitu. Apa yang Regas bawa pulang pada saat itu? Yang aku bawa pulang adalah kayak anjir, film pendek negara lain pada mahal-mahal dan keren-keren ya. Jadi kan kalau yang di film pendekku itu pakai kamera DSLR 550D. Sementara kalau yang negara lain tuh pada pakai Alexa, Redcam. Jadi mereka tuh memang mengetreat film pendek tuh sebagai kayak pilot project yang ini bisa jadi proof of concept buat kalau aku bikin film panjang nanti. Jadi makanya pada serius-serius gitu. Dananya mungkin kalau tadi aku 35.000, mereka mungkin bisa 400 juta gitu-gitu. Proper, terus kayak ya udah kayak kita lihat film bioskop gitu. Yang aku melihat oh ya ternyata di luar negeri sana memang ada pendanaan khusus buat film pendek buat yang talent ini. Ya udah kayaknya mungkin kalau berikutnya bikin film harus skalanya harus ditingkatkan kali ya biar bisa jadi proof of concept film panjang gitu. Apa itu juga yang kamu coba di Tak Ada Yang Gila di Kota Ini? Iya, makanya aku nyoba begitu. Di Tak Ada Yang Gila, makanya aku pakai kameranya Redcam gitu kan. Jadi udah improve gitu. Waktu itu aku ketemu produserku namanya Adi, terus kayak ya udahlah bikin filmnya sekarang kita scale up lagi skalanya, pakai Redcam, pakai lighting yang bener, pakai kru yang memang proper seperti kru film layar lebar gitu. Ya udah akhirnya 3 hari syuting proper dan ya kualitas gambarnya pasti jauh berbeda sih. Oke. Kita masuk ke film panjang. Karena kita akan membahas para prasuk, banyak pertanyaan di kepalaku, tapi kita masuk dulu ke film pertama dan film keduamu. Lewat Penyalin Cahaya dan Budi Pekerti. Ada 2 elemen yang sama. Yes. Kayak viralitas. Ya, digital. Iya, dan judgement. Publik gitu. Iya, judgement dari publik gitu. Apakah 2 elemen ini memang hal yang paling sedang kamu lihat di ruang digital pada saat itu? Iya, kayaknya sangat iya ya. Apalagi kan Penyalin Cahaya itu dibikin waktu Covid, dimana semua itu kan 2021 kita syuting. Jadi semua orang mungkin di rumah dan aktivitas sosial media itu tiba-tiba jadi naik banget gitu. Budi Pekerti juga masih dalam rangka Covid gitu, dan dua-duanya juga dibasiskan dengan berbagai macam kasus-kasus keviralan yang terjadi kayak klarifikasi, ada salah orang mau dituntut ini and then klarifikasi. Kayak Budi Pekerti itu ada guru yang kemudian dituntut siswanya, orang tua murid siswa karena guru tersebut memotong rambut siswa yang terlalu panjang gitu. Terus kayak wah ini dituntut, and then sampai viral, sampai dia harus memberikan klarifikasi permintaan maaf gitu. Jadi ya itulah aku yang melihat bahwa masyarakat Indonesia ini sangat kental dengan ada problem yang diviralkan, terus kemudian klarifikasi permintaan maaf, terus ada blunder apa gitu tuh, wah mendominasi kepalaku pada saat itu gitu. Dari kemudian aku melihat bahwa handphone ini sekarang udah semacam seperti pistol ya. Jadi kayak orang tuh berbicara tuh udah nggak mata ketemu mata lagi, tapi selalu harus ada handphone di depannya untuk tameng dia ataupun pistol dia gitu. Jadi begitu ada yang
problem, misalnya ada orang berantem di tempat parkir, itu bukan lagi kayak heart to heart mendiskusikan ini parkirnya kamu salah, kamu harusnya begini, tapi harus keluarin handphone dulu gitu, kayak Pak parkirnya yang bener dong, ini apa gitu, sehingga nanti kalau orangnya problem bisa diviralin gitu kan. Jadi kita kehilangan koneksi gitu, kita kehilangan heart to heart kita sebagai manusia karena udah kayak saling ngancem dengan handphone ini gitu. Nah masalahnya masyarakatnya, netizennya juga sangat mudah, sangat mencintai drama di media sosial, sangat mudah merespon keviralan itu, sehingga ya video-video seperti itu ada ruangnya gitu, ada ruangnya buat menjadi viral gitu. Nah itu yang kurasakan dari era sekarang ya. Dua film itu relate dan sangat dekat dengan keseharian kita. Yang cukup menarik para prasuk, apa trigger utamanya, Regas? Membuat film itu. Iya. Jadi trigger utamanya adalah bukan pesta kerasukan, bukan bukan kayak spiritualitas, tapi pertama tuh adalah obsesiku sendiri, Tiara. Jadi aku ingat, aku tuh kuliah SMA dan kuliah tuh adalah orang yang sangat ambisius. Jadi kayak bikin film pendek lalu masukin ke kompetisi film biar menang gitu. Rasanya tuh kayak gitu dulu. Jadi sering kali aku tuh ngelembur sampai jam 3 pagi ngerender gitu. Pernah ada kalanya di mana aku kayak submissionnya itu nanti jam 3 sore, tempatnya di Kuningan. Wah ini baru ekspor, ya udah ekspornya di pangku di motor, terus temanku naik motor terus aku mangku laptop itu di situ ekspor. Habis itu kan masih harus pakai burn DVD. Dulu nggak bisa Google Drive, nggak bisa flash disk, burn DVD. DVD-nya di burn, celok masukin. Begitu di jalan ada polisi tidur, ceklek burnnya error. Gara-gara dia kan harus stabil kan. Terus habis itu sampai kantornya, waktu itu aku mau submit buat festival film Europe on Screen namanya di Kuningan. Begitu sampai kantor, Mbak saya nitip ngeburn di sini ya. Astaga mas, ini kayak 10 menit lagi tutup loh mas. Ya masih sempet kok. Cekak burn. Wah, udah selesai. Submit gitu. Ternyata gak keterima, gak lolos filmnya kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget ambisi-ambisi yang aku jadi kayak melupakan kehidupan personalku gitu. Aku lupa teman-temanku, lupa keluargaku. Jadi sering banget kayak bapak ibu ngajakin makan bakmi Jawa malam, nggak bisa ngapain, ngedit gitu. Atau adikku, mas mau nonton ini enggak, mau nonton Avatar enggak di bioskop? Wah nggak bisa, aku lagi besok persiapan syuting gitu-gitu. Jadi aku baru menyadari bahwa banyak sekali waktu-waktu personal tuh terbuang karena aku terhanyut dalam obsesiku ini gitu Tiara. Yang mana aku nyadar, lah padahal film itu kan potret tentang kehidupan. Kok aku malah jadi lupa tentang kehidupan aslinya sendiri gitu, malah sibuk dengan kehidupan di frame yang mana itu fiksi semua kan gitu. Nah itu tuh aku pengen sharing ke orang gitu, bahwa ya kayak sesibuk apapun, se-passionate apapun pada passion kalian, ya jangan sampai ngelupain orang-orang di sekitar gitu. Nah di saat yang sama aku mikir, aku kemas ceritanya dengan apa ya gini, obsesi ini gitu. Obsesi ini kan kayak orang kerasukan gitu, kayak orang terposes gitu. Nah kayaknya aku ingat dulu tuh adikku itu sangat suka berurusan dengan hal-hal yang sifatnya supernatural. Jadi adikku yang kedokteran tadi itu, masa kecilnya dia tuh punya indera keenam Tiara. Masa kecilnya? Iya, waktu SD. Jadi dia itu sering di rumah bilang, mas lihat tuh di atas atap ada kucing raksasa, ekornya ada 3, kukunya panjang gitu. Hah mana? Itu ada, enggak lihat. Terus habis itu di kamar mandi itu ada kura-kura warnanya pink. Hah? Ini kura-kura mainan apa? Enggak, ini kura-kuranya gede gitu. Kok ini orang ini berhalusinasi atau apa itu? Tapi gak lama kemudian omku yang sama-sama punya indera keenam ngelihat, mengkonfirmasi hal itu juga kayak, oh iya ya bener ada itu. Nah di saat itu aku berharap aku bisa melihat yang adikku lihat. Jadi aku kayak sepanjang malam tuh melototin atap rumah, lihat mana kucingnya, aku pengen lihat, aku juga pengen lihat gitu. Aku jealous gitu, sama kayak adikku tuh kayak, nah itu lagi kompetitif kan, kayak adikku bisa lihat kok aku enggak. Sementara dia sibuk main dengan roh-roh itu, aku malah sibuk main GTA San Andreas gitu di PlayStation gitu kan. Ternyata nggak bisa lihat dan melihat adikku kok dia bisa bermain dengan roh. Nah semenjak itu aku jadi kayak ngulik gitu, bahwa di Indonesia itu banyak banget kultur pesta kerasukan yang melibatkan roh gitu. Jadi mereka merasuki dirinya dengan roh untuk di pikirannya terbawa ke suatu alam lain dan kemudian berpesta di situ gitu.
Dan itu di setiap daerah ada, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, Sulawesi itu ada semua. Nah, aku melihat mereka ini ketika merasuki diri itu tujuannya adalah buat bersenang-senang, untuk happy-happy gitu. Tapi ada kalanya juga di mana kita terasuki oleh obsesi sehingga kita lupa sebenarnya tujuan bersenang-senang itu sendiri. Kayak tadi aku yang ibaratnya terasuki obsesi jadi lupa kesenangan bikin film dan malah jadi stres gitu. Nah, ini dua hal ini yang pengen aku benturkan di Para Prasuk itu dalam tokoh Bayu yang diperankan Angga Yunanda ini gitu. Di satu sisi tugas dia itu adalah bikin orang lain seneng dengan bikin menyalurkan roh ke pesta kerasukan, tapi di saat yang sama karena dia terobsesi pengen jadi prasuk, dia malah menyiksa dirinya sendiri. Kayak dia malah ngelupain bapaknya, ngelupain teman-temannya, sahabat-sahabatnya gitu. Sama sebenarnya Bayu itu cerminan diriku yang aku tuh kan bikin film harusnya buat bikin orang lain seneng, tapi kok aku malah menyiksa diriku sendiri dan melupakan koneksiku ke sekitar. Tapi bedanya ya kalau aku sutradara, Bayu ini adalah seorang prasuk. gitu. Kenapa harus fiksi dalam bukan fiksi. Kenapa daerahnya orang-orangnya tuh bukan Indonesia, kayak satu antah daerah berantah gitu ya. Namanya tuh Latas. Itu juga desa fiksi kan. Iya. Ya alasannya adalah aku pengen membuat dunia yang aku punya fleksibilitas dalam secara kreatif dan ekspresi bisa bebas gitu. Kalau kita misalnya berpaku pada satu tradisi, pasti kan ada pakem-pakem. Ada pakem musiknya harus gini, mantranya harus begini, harus gerakan tariannya seperti ini. Tapi ibaratnya ini seperti kayak membuat satu dunia baru yang merupakan terinspirasi dari berbagai macam kultur kerasukan di seluruh Indonesia, bahkan mungkin Asia gitu. Jadi ya kita bikin mantranya itu juga tidak berbasis pada tradisi. Mbak Anggun C. Sasmi itu yang membuat mantranya sendiri, itu bersenandung tanpa lirik, dia hanya menirukan suara binatang. Jadi kadang ada kayak kayak monyet gitu, ada atau kadang kayak kayak macan gitu tuh, itu pure dia create gitu. Mas Siko Setianto koreografernya, gerakannya tidak berbasis pada gerakan tradisi tarian Jawa, tapi kayak meniru gerakan kerbau gitu, atau tiba-tiba meniru gerakan lintah gitu dia create. Musiknya juga gitu, paduan antara ada gitar listrik dipadukan sama slompret, dipadukan sama tam-tam dong yang tidak berhubungan sama tradisi gitu. Nah, ini jadi supaya kita bisa punya keleluasaan dalam menciptakan dunianya gitu. Kayak ibaratnya kalau Tiara nonton film Dune gitu kan. Film Dune itu kan kayak dia leluasa menciptakan kayak ritualnya Fremen dari ini itu seperti apa itu, terus memakamkan orang dengan air gitu. Atau lisan al-gaib itu seperti apa, atau memanggil Syai Hulud itu dengan cara bob itu kan kebebasan. Nah, kita tuh pengen punya kebebasan itu. Makanya alam halusinasinya misalnya alam yang penuh bunga atau alam yang penuh shower itu ya itu karangan kita semua gitu. Tapi kenapa? Karena setiap hari sehari-hari kayak ngelamun gitu, membayangkan alam yang enak tuh kayak gimana ya, mungkin alam kayak gini, kayak alam yang penuh dengan aroma harum, bunga, angin sepoi-sepoi gitu, atau kita tiba-tiba dapat semprotan air yang sangat seger waktu mandi gitu, kita bisa mandi dengan seger gitu. Nah itu sih. Oke. Kenapa pertanyaan aku itu muncul? Karena for context, Maple sedang membuat sebuah film dokumenter tentang kesenian reak yang ada di Bandung Timur. Jadi pas aku bulan Desember nonton sendiri langsung, melihat apa yang terjadi di Bandung Timur, dan pas aku nonton scene pertama dari Para Prasuk itu kayak iya kan, bener kan. Iya, dan menariknya adalah selain reak itu di setiap tempat ada versinya masing-masing gitu. Jadi bahwa masyarakat itu kayak sudah bertahun-tahun dari dulu bisa berkoneksi dengan spirit, dengan roh, dan pesta itu tidak melibatkan alkohol, tidak melibatkan obat-obatan, tapi mereka bisa setengah sadar gitu untuk. Mereka bisa trans tanpa substance, dan setelahnya ada rasa kepuasan yang didapat. Jadi kalau misalnya ngobrol dengan mereka kan kayak puas, terus kemudian pengen balik lagi minggu depannya karena kayak merasa ada yang kurang kalau nggak pesta gitu kan. Dan syaratnya ada beberapa syaratnya yang kayak
kamu nggak makan dulu sehari sebelumnya supaya mengosongkan perut, sehingga nanti pada saat masuk dalam mode trance itu lebih mudah gitu. Dalam riset-risetmu kan berarti kamu menggabungkan antara cerita personalmu dengan riset yang berhubungan dengan kerasukan. Iya. Yang kamu temukan dari riset-riset ini, apa yang terjadi dalam budaya-budaya di Indonesia yang berhubungan dengan kerasukan itu apa? Apa yang menarik perhatianmu? Yang menarik adalah masing-masing roh gitu ya. Sebutannya roh ini berbeda-beda di setiap tempat itu. Itu memiliki efek yang berbeda-beda pula gitu. Ada yang misalnya roh A gitu, efeknya adalah kamu jadi bisa kayak lompat melayang tinggi ke angkasa gitu. Roh B itu efeknya adalah bisa kayak kamu bisa makan apapun rasanya jadi enak gitu, jadi nikmat gitu. Jadi ibaratnya kayak pilih inimu, kayak ibaratnya kayak kalau ke klub gitu ya. Pilih musikmu, kamu pengen musik techno, pengen musik-musik populer, pengen dangdut koplo apa, karena kan efeknya beda-beda gitu. Jadi kayak milih itu sebetulnya gitu. Itu yang aku temuin, dan yang aku temuin juga adalah itu tuh menimbulkan kecanduan gitu. Jadi berarti kayak ketagihan buat datang lagi berikutnya. Karena mungkin ketika mereka sudah kerasukan itu akan ada sensasi alam bawah sadar yang tidak bisa ditemukan di dunia nyata gitu ya. Entah tadi kayak tiba-tiba bisa lompat tinggi sekali atau kayak apapun jadi enak, sehingga sensasi itu diinginkan lagi di minggu setelahnya gitu, kayak ketagihan gitu. Itu yang aku temukan, kayak kita bisa betul-betul hidup berdampingan gitu dengan roh atau spirit ini, dan jadi bisa merayakan bersama-sama gitu dengan mereka. Iya. Kalau salah satu yang aku temukan dalam proses film dokumenter itu adalah banyak sekali kesenian atau kebudayaan yang berhubungan dengan roh-roh. Sebetulnya itu sedang ngomongin tentang alam. Ya. Itu yang menurut aku masih jarang dibicarakan, dan kamu juga kayak membicarakan hal yang serupa ya. Sama. Karena di Jogja gitu ya, omku itu sedang menjaga suatu mata air gitu, dan mata air ini jangan sampai diakuisisi oleh perusahaan air minum, karena nanti ketika diakuisisi nanti sawah-sawah sekitar jadi nggak subur gitu. Nah makanya ada salah satu warganya yang kemudian membuat suatu cerita gitu bahwa di mata air ini nggak boleh diganggu karena ini tempat seorang peri ini gitu. Ya mungkin bagi ada yang percaya bahwa peri itu ada, ya silahkan, tapi sebenarnya tujuannya adalah lebih jangan diganggu, karena kalau diganggu nanti perinya jadi nggak mendapat rumah di situ. Tapi kan tujuannya sebenarnya baik ya, bahwa untuk menjaga si mata air untuk tidak diganggu. Jadi sangat berhubungan dengan alam dan menjaga alam gitu. Tapi kan dalam dunia para perasuk ini kan bukan sesuatu hal yang mudah untuk dipahami. Gimana kamu nge-pitch aktormu? Nah, nge-pitch aktornya adalah pakai PowerPoint lagi seperti cara ibuku. Jadi aku udah bikin foto board dulu sebelumnya. Jadi aku minta beberapa orang Jogja, teman-temanku di Jogja, buat foto di sawah gitu sambil mereka nari gitu. Ada lagi yang foto di sungai, tapi nanti sungainya dikompos, ada roh kura-kura di situ. Sehingga waktu cerita itu aku kayak pakai slide, ini Desa Latas. Desa ini suka bikin pesta kerasukan bersama, tapi tujuannya adalah buat bersenang-senang. Masing-masing roh memiliki efeknya. Roh kura-kura membuat kamu rasanya dipijet meskipun kamu dipukulin. Roh macan membuat kamu makan apapun jadi rasanya enak. Jadi para aktor ini kayak, gitu ya gitu. Jadi kayak kebawa dengan photo board yang PowerPoint itu, sehingga mereka kayak ngerti. Meskipun mereka pengakuannya kemarin kayak Ciko kayak, ternyata editingmu tuh gini maksudnya Mas. Itu setelah nonton di Sundance kemarin. Sebelumnya tuh dia nggak ngerti, kayak membedakan bahwa di skenario itu kan ada alam halusinasi, alam realita, alam konsentrasi. Jadi kok ada 3 alam nih, apa sih? Alam halusinasi itu adalah alam yang mereka bayangkan waktu tertransfer, misalnya alam penuh bunga. Alam konsentrasi, itu alam yang hanya ada di pikirannya Bayu saja. Alam realita yang kita lihat. Nah tapi Ciko itu sebenarnya nggak kebayang gitu. Ini nanti editingnya tuh kamu gimana sih, kayak ada bayangan gitu atau gimana?
Nah dia baru nyadar, oh ternyata maksud editingmu gini tuh setelah di Sundance kemarin, setelah world premiere dia Iya. nggak ngerti sebelumnya. Selamat world premiere di Thank Sundance. you. Tadi ngomongin pitch, lebih susah pitch investor atau aktor Oh, lebih susah dengan cerita seperti ini? dengan cerita seperti itu, lebih susah pitch investor. Pasti. Kalau aktor tuh masalahnya mereka langsung mau. Kayak mau di Mbak Anggun, Angga Anggun tuh tuh nggak pernah main film sebelumnya. Dia sebelumnya pernah main satu series di Prancis judulnya Cannes Confidential. Tapi buat film layar lebar pertama kali ini gitu. Dan waktu itu aku DM dia nggak dibaca. Terus kemudian untung ada satu teman. Aku juga DM-mu tapi nggak dibaca. Serius? Masa sih? Wah ini gara-gara ketumpuk nih pasti. Oh my god. Oke. Ya ini berarti ini circle of life, aku jadi kayak kena ini. Sorry. Ya, terus kemudian diingetin terus Mbak Anggun baca terus dia bilang, "Oh, ya Regas, aku kebetulan minggu depan ke Jakarta. Ya udah ketemu di Hotel Intercontinental ya." Terus aku ceritain, terus dia langsung mau. Oh, yaudah ayo. Sikat gitu. Kalau Angga juga langsung mau. Tapi kalau pitch investor kan harus meyakinkan ini budgetnya berapa, terus nanti kamu ketika di bioskop butuh berapa penonton buat balik modal, itu kan wah itu kan yang panjang meyakinkannya. Tapi ini kan genre yang bukan horor, ini kan drama. Emangnya penontonnya ada yang mau nonton drama supernatural begini gitu, kayak gitu-gitu. Iya. Jadi kayak ada ini contohnya film-film yang dulu pernah wars kayak gitu-gitu ya. Ya itu ya meyakinkan investor emang satu seni tersendiri sih. Iya. Tadi ngomongin Sundance Film Festival, gimana respon Penonton. orang-orang di sana? Ya menonton ini pertama kali. Ini berarti aktor-aktormu juga nontonnya pertama kali. Pertama kali di sana. Kecuali Maudi, karena Maudi harus bikin original soundtrack. Oh. Gitu. Iya. Responnya surprisingly mereka standing ovation. Aku juga terharu banget kayak setelah nonton mereka berdiri tepuk tangan lama gitu, tepuk tangan terus. Dan setelahnya pada nyamperin kita bilang kayak makasih ya udah bikin film ini, aku terharu nontonnya karena aku melihat hubungan ayah dan anak gitu. Terus ada yang makasih ya karena ini relevan banget dengan apa yang terjadi di dunia kita sekarang tentang penggusuran, tentang orang dirampas tanahnya gitu. Terus ada lagi yang kayak wah gila thank you banget, aku ini fresh karena aku belum pernah melihat film kayak gini, kayak dia tertransfer ke alam halusinasi melihat orang dipijat massal gitu ya, kayak satu visual yang stunning dia gitu. Banyak yang datang ke kita ngomong kayak gitu dan itu bagi kita kayak betul-betul penghargaan yang personal dan bikin kita jadi terharu ya. Jadi aku ingat waktu perjalanan pulang dari situ tuh kita di mobil nangis bareng gitu sama Angga, Mbak Anggun, Maudi, itu kayak akhirnya anak kita lahir juga ya gitu, kayak di Sundance yang sangat dingin, hidungku mimisan waktu itu karena kering gitu ya, karena kan -10 gitu. Terus kemudian ada matahari bersinar, terus kita menyongsong matahari itu, terus kita nyanyi bareng di mobil perjalanan menuju lodge. Itu tuh aku kayak masih juga terharu gitu, kayak perjuangan 2 tahun bikin filmnya akhirnya udah premier juga gitu. Filmnya diputar 4 kali di sana, jadi habis world premiere ada 4 kali screening lagi dan responnya selalu bagus, selalu standing ovation dan mereka selalu bilang kayak thank you banget bikin film ini. Terus kita kasih mereka gantungan kunci, ada gantungan kunci buat souvenir gambarnya roh-roh binatang iya. gitu. 20 ya? Ada 20 kan, jadi ada 20 jenis, mereka milih mau mana gitu. Dan ya aku gak nyangka kok mereka paham juga ternyata, padahal kan mungkin kultur kerasukan ini di sana gak begitu erat ya. Mungkin di Amerika Latin lebih erat, tapi mereka ngerti itu ceritanya, kayak nangkep gitu. Oh ya syukurlah. Okay. Congratulations sekali lagi. Kalau dari segi penyutradaraannya, kamu kan pernah bilang kalau di Budi Pekerti kamu memakai sebuah teknik bernama Kura personalis. Di sini memakai hal yang sama atau malah beda lagi tuh? Pakai yang sama. sama. Jadi emang itu kan sebenarnya tinggal pendekatan yang beda-beda aja kan ke tiap orang. Kayak misalnya Ciko tuh lebih suka diskusi, dia terus Mas Pawit itu kenapa dia jadi suka main gitar? Oh, gini. Mas, kenapa dia itu sangat mau mendukung Bayu padahal Bayunya nggak sayang sama dia? Mas, ya emang dia sukanya diskusi. Makin banyak pertanyaan dia makin mateng gitu. Kalau Angga lebih suka kita feeding banyak banget instruksi. Jadi misalnya, nggak nanti waktu di sini kamu geraknya gini ya.
lapnya kamu buang, slompretnya kamu taruh, kamu banting, itu tuh makin banyak makin oke. Maudy itu lebih suka ininya pendalaman karakternya sambil nari gitu. Jadi kan dia diajarin nari sama Siko Setianto, koreografer kita, gerakan semut, gerakan kodok, gerakan kupu-kupu gitu ya. Nah biasanya setelah dia latihan baru aku masuk reading one on one sama dia gitu. Jadi dia udah dalam kondisi capek, dalam kondisi udah merasakan melepaskan semua ininya apa ya, kayak karakter Maudy aslinya, baru aku masuk. Laksmi ini punya trauma dulunya. Dia mencari pelarian ke desa Latas ini dengan kerasukan. Dia punya ketakutan terhadap sesuatu gitu-gitulah. Itu baru lebih mudah masuk. Brian itu lebih ngomongin soal lo pernah nggak di masa lalu lo kayak lo pengen menjadi nomor 1, ambisius dan lain-lain. Mbak Anggun itu lebih banyak ngomongin pengalaman hidup sebenarnya. Karena kan Mbak Anggun kan ya sudah jadi penyanyi dari tahun 90-an ya. Jadi dia punya banyak pengalaman di panggung, karisma dia ngajakin penonton nyanyi. Ini kan guru asli karakternya juga gitu kan, dia sebagai seorang guru yang kayak selamat siang warga Latas gitu kayak. Dengar ini roh semut rang-rang pantai Karang gitu. Wah gitu. Itu banyak mengulik dari ya pengalaman-pengalaman dia di panggung gitu. Yang mana sangat kepake gitu di karakter guru asri gitu. Berarti masih pakai pendekatan yang sama. Kalau setelah aku menonton dari 3 film panjangmu, kayak ini adalah yang paling eksperimental. Iya betul. Kenapa tidak kembali ke yang format realis gitu ya? Karena sebetulnya aku tuh kalau ditanya warna sesungguhnya yang ketiga ini sebetulnya. Tapi yang di pertama kedua itu masih nahan karena pengen melihat sebetulnya ekosistem film Indonesia ini gimana sih. Jadi nggak pengen terlalu eksploratif karena takutnya nanti nggak cocok kan penonton. Tapi masih ada. Iya, masih ada di film pertama dan film kedua. Tetap ada adegan absurdnya ya. Tapi kalau 3 ini kayaknya Polin aja gitu. Kayak kita suka seni rupa, ya udah ajak Pak Ong Hari Wahyu seorang seniman buat jadi production designer. Kita bikin instalasi di alam halusinasinya, alam yang penuh bunga gitu. Ada iya kan, ada gitu. Ada lagi alam yang penuh dengan tempat tidur buat massage, terus orang dipijat di situ, atau alam yang penuh kasur gitu kayak. Semua kecintaan kita terhadap seni itu tuangin di situ. Kayak misalnya musik, kita suka dangdut koplo yang dimix sama alat musik tradisi tapi ada elektroniknya. Mas Yenu Arendra bikin gitu. Jadi kayak ya udah pokoknya selama kita merasa itu enak, selama kita merasa good, kayaknya penonton juga akan merasa good deh gitu. Ya udah kita polin, nggak difilter, tuangin gitu. Berarti bisa dibilang malah para perasuk ini adalah paling regas. Jati diriku, iya. Pertanyaan, nggak takut? Nah, ya makanya kita coba. Tapi awalnya deg-degan kayak kira-kira penonton ini jangan-jangan aku cuma menikmati filmnya sendiri doang ya gitu, kayak asik-asikan sendiri kayak wah asik ngelihat orang bikin formasi semut bareng-bareng kayak shh gitu misalnya ya. Tapi ternyata dengan ditunjukin ke Sundance kemarin orang juga sama ngerasa excitement yang sama gitu kayak wah ini kayak roller coaster, kita melihat visual yang absurd gitu dan kita kayak masuk ke fantasi lain gitu. Oh ternyata mereka nangkep ya, pasti penonton Indonesia yang lebih deket pasti bisa nangkep juga lah kayaknya gitu. Good luck. Moga-moga. Para Perasuk akan tayang 23 di tanggal April 2026. Itu tayang di tanggal itu. Pertanyaan terakhir untuk dirimu soal Para Perasuk. Sebenarnya tadi udah diceritain juga soal tema dan lain-lain. Tapi kenapa menurutmu film ini penting di era ini, di zaman ini? Di zaman ini ya. Ya meskipun secara sinopsis itu kan spesifik ya. Jadi kayak tentang satu desa yang suka merayakan kerasukan sebagai kesenangan bersama. Terus menceritakan soal Bayu yang terobsesi pengen jadi seorang perasuk buat menyelamatkan desanya dari penggusuran gitu. Tapi kenapa aku rasa penting karena sebetulnya lebih ke obsesi Bayu ini kayaknya banyak orang yang mengalami hal yang sama sekarang gitu. Misalnya kita lagi ke workaholic gitu atau kayak kamu terobsesi pengen jadi
seniman pelukis gitu, terus kamu jadi lupa koneksi terhadap orang-orang di sekitar, lupa kayak nelpon ibumu yang di luar kota, atau lupa nanyain progres kerjaan adikmu gitu karena kamu terlalu hanyut dalam itu. Ya jangan sampai begitu gitu, jangan sampai ngelupain mereka karena kamu tumbuh sampai sekarang itu kan berkat bantuan mereka juga gitu. Jangan sampai mimpi-mimpimu ini merasukimu gitu, kayak wah ini kayak lirik lagunya Maudy nih, mimpi-mimpiku merasukiku gitu. Nah, dan juga kenapa penting adalah kadang obsesi atau ambisi itu merasuki kita sehingga kita tuh merampas hak orang lain gitu. Jadi seperti yang ada di film ini, ketika si satu perusahaan gede ini mencoba untuk mau merampas tanah dari si desa Latas yang orang-orang suka pesta kerasukan ini tinggal, hanya gara-gara supaya kamu bisa menambah kekayaanmu atau kayak kamu menambah cita-citamu gitu, semakin gede, tapi ya akibatnya orang lain jadi terkorban gitu. Padahal kan ada yang namanya kata cukup gitu, enough gitu, kayak kita hidup dalam harmoni, ya udah kamu udah mendapatkan happinessmu, ya jangan merampas happiness orang lain gitu. Jadi aku rasa itu, bahwa kalau kita terus mempursue ambisi dan nafsu atau obsesi itu nggak ada batasnya. Once kamu udah mencapai standar tertentu, kamu pengen lagi, kamu kayak misalnya segala negara udah kejelajahi, ya aku masih pengen lagi, aku pengen ke bulan, nanti ke bulan kamu udah, aku masih pengen lagi ke planet Pluto gitu. Jadi kayak ya nggak ada habisnya kalau di pursue. Jadi menyadari bahwa impian kita, obsesi kita, dengan penuh kesadaran kita jaga supaya tidak menyakiti orang lain, dan kalau bisa malah mengangkat orang lain untuk bisa merayakan kebahagiaan yang sama kita gitu. Berarti Regas yang sekarang udah seperti Bayu di scene terakhir. Semoga ya. Meskipun ya ada kalanya di mana kayak kalau misalnya nggak lagi capek atau apa, kayak sebel gitu, kayak harusnya kemarin scene ini syutingnya bisa lebih keren lagi gitu. Tapi setelah disadari enggak deh, kemarin scene itu udah yang terbaik karena ya kondisinya kru udah pada capek juga, terus langit udah gelap. Ya udah kita terima ini yang terbaik yang kita punya, kita bergerak dari sini gitu. Jangan di what if terus. What if, kalau what if terus kan kita nggak pernah berdamai sama masa lalu gitu. Kayak semuanya masa lalu yang nggak enak, kalau di what if-in ya pasti selalu ada what if-nya terus. Tapi kalau kita yang sekarang itu adalah versi terbaik diri kita yang akan kita jalani gitu. Jadi ya sudah, apa yang ada inilah yang terbaik. Kita seize the day, kita rayakan hari ini dengan apa yang kita miliki sekarang. Oke, Regas. Terima kasih banyak. Thank you Tiara. Akhirnya walaupun chat aku tidak terbalas, habis ini langsung DM. Aduh parah banget aku. Tapi akhirnya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Oke. Good luck untuk para prasuk. Kayaknya yang tadi mungkin yang nonton pada penasaran juga sama scene terakhir itu. Scene terakhirnya apa sih ini ya, nanti biar nggak spoiler. Iya, 23 April 2026. Ya, pada nonton di bioskop. Ya, thank you. Thank you Tiara. And thank you guys for watching. Semoga bermanfaat hari ini. Bye. Thank you teman-teman.